Kayak kita ngerasa benar dikasih enak terus sama Allah, maka kita suka lupa deket sama Allah. Nah itu tuh gimana Kak? Dan itu pasti capek, dan seumur hidup kita nggak boleh yang namanya pesimis, kita harus optimis, kita nggak boleh putus asa. Dan saat kita ngerasa di bawah banget, itu tandanya Allah sedang memeluk kita. Assalamualaikum sahabat muslimah, kenalin aku Kai. Aku bakal temenin sahabat muslimah sahur di setiap minggunya. BTW, kalian lagi pada sahur pakai apa nih? Lagi pakai sahur sop kah? Makan ayam goreng kah? Karena berhubung kalau aku tuh udah makan berat tadi, jadi aku sekarang mau makan kurma sama minum air putih aja kali ya sebagai pelengkapnya. Dan hari ini tuh aku pengen cerita ke kalian kalau misalkan aku tuh bakalan ditemenin sahur sama seseorang sambil sahur sambil curhat gitu. Sahabat muslimah, kayaknya tamu aku udah dateng deh. Aku jemput dulu kali ya. Halo Kak Isfi, Assalamualaikum. Ih, Waalaikumsalam kakak gimana warahmatullahi kabarnya? wabarakatuh. Baik banget dong, Kita pasti. udah lama gak ketemu loh, sahabat muslimah. Berapa tahun ya, Kak? Kayaknya 4 atau 5 tahun pas kamu masih kecil banget ya kayaknya. Sumpah jujur, aku masih kayak kelas berapa itu ya? Kayak masih SMA lah pokoknya. Kak, Hmm. sebelum aku cerita ke kakak, aku mau kenalin dulu ke sahabat muslimah. Kalau ini tuh Kak Isfi, kita emang udah lama banget kenal dan baru lagi ketemu sekarang ya, Kak. Iya, iya benar banget. Tuh. Dan aku tuh sebenarnya mau curhat sih di sini sama Kak Isfi. Apa nih curhatannya? Agaknya sedih sih ya, Kak. Oh iya, sedih sampai yang nangis gitu nggak? Enggak sih, enggak selebay itu ya sahabat muslimah. Ya intinya aku tuh akhir-akhir ini tuh lagi ngerasa kayak gak enak gitu sama Allah. Oke. Ya karena aku tuh ini kan udah mulai masuk bulan Ramadan ya. Dan aku tuh sebenarnya udah bikin to-do list gitu. Cuman aku tuh masih ngerasa bersalah sama perilaku-perilaku aku yang dulu yang kurang baik gitu loh, Kak. Menurutku ya, kalau ngerasa bersalah, Mm-mm, dan menurut ulama juga gitu ya, kalau ngerasa bersalah dengan perilaku kita, itu bagus loh justru. gitu ya. Karena kalau misalnya kita udah ngerasa sempurna, kita nggak akan mau untuk menyempurnakan diri kita lagi. Betul Dan betul. kalau misalnya kita terus merasa kayaknya aku kurang deh, pasti besoknya akan lebih baik. Itu juga tertulis dalam Al-Quran yang mana kita tuh harus lebih baik dari hari kemarin, dan kita harus lebih baik untuk hari esoknya. Gitu. Iya juga sih, Kak. Soalnya iya, anak muda sekarang tuh gampang banget tergoyah gitu loh. Kadang yang Mm-mm. kita lakuin tuh nggak kekontrol. Makanya aku tuh kayak ngerasa bersalah banget sama Allah. Padahal karena aku ngerasa aku nggak baik nih, aku tuh udah mencoba untuk sholat tepat waktu gitu Kak. Tapi kayak masih ada yang ngeganjel gitu di hati aku. Kayak gimana tuh nggak ganjelnya? Kayak Kayak gak enak aja Kak, kayak ngerasa berdosa banget apalagi udah mau masuk bulan Ramadan. Tapi hmm, kayak masih ngerasa punya salah. Takutnya malah ibadah aku tuh nggak diterima gitu loh Kak. jangan beranggap bahwa ibadah kita nggak diterima gitu ya. Tapi kita juga harus positive thinking kepada Allah gitu. Karena ana inda zonni abdi robbi. Allah tuh bilang kayak gitu ya. Dan kita, kalau misalnya kita berpositif thinking kepada Allah, maka Allah akan memberikan kita yang terbaik juga. Kalau misalnya kita terusan bersuuzon kepada Allah, nanti kita malah kayak yang, aduh ngapain juga sih aku beribadah nggak diterima juga. Mendingan aku nggak usah beribadah. Tapi kalau misalnya kita balik nih, udah ya Allah, aku ibadahnya belum sempurna, tapi aku yakin ibadah aku akan diterima olehmu, kayak gitu. Jadi kita lebih terus-terusan untuk memperbaiki diri, memaksimalkan, walaupun kita ngerasa belum maksimal nih. Jadi kita kayak yang kalau misalnya mau lari tuh, kita kan startnya dari belakang dulu tuh, Oh, kita ancang-ancang. ancang-ancang. Ya, kita ancang-ancang, terus kita langsung lari tuh. Berarti kan kita ingin mengejar sesuatu yang benar-benar khawatimnya tuh bagus, akhirnya tuh Mm-mm. bagus gitu. Jadi ibadah itu adalah suatu proses yang mana akhirnya adalah eh, keindahan. Jadi kalau misalnya lari pasti capek ya, Iya, bener dan banget. akhirnya itu adalah ya pasti akhirnya maut ya. Hmm. Ibadah itu pasti capek, dan seumur hidup kita nggak boleh yang namanya
pesimis, kita harus optimis, kita nggak boleh putus asa. Dan saat kita ngerasa di bawah banget, itu tandanya Allah sedang memeluk kita. Gitu loh. Masya Allah Allah. sedang memeluk kita untuk ayo dong beribadah lagi. Mungkin Allah juga lagi cemburu kali ya. Kita lagi mendoakan Allah gitu ya. Allahnya lagi Hmm. dimadu sama kita. Ya soalnya Kak, tadi kan Kakak udah bilang ya kalau misalkan kita itu harus positive thinking lah sama Allah, harus berhusnuzon. Terus kita juga harus kuatin iman lah intinya. Nah, cara Mm-mm. kuatin iman tuh kadang sulit banget gitu Kak. Ada Iya. tips gak sih dari Kakak kira-kira? Yang pertama, kita harus sadar diri. Sadar diri Ya, kayak gimana tuh Kak? sadar diri kalau kita tuh nggak sempurna. Balik lagi ke yang awal tadi ya. Sadar diri kalau kita nggak sempurna, lalu setelah kita sadar diri, kita harus takut kepada Allah. Bertakwa. Takwa itu kan kayak menjalankan segala perintahnya, perintah Allah, kayak sholat, puasa wajib, sedekah, berbuat baik, dan meninggalkan segala larangannya, kayak yang jelek-jelek lah. You know lah, sekarang tuh Hmm, banyak banget hal-hal jelek yang justru jadi tren. benar. Terus setelah itu, setelah menjalankan yang baik, meninggalkan yang buruk, kita juga harus ada rasa takut kepada Allah. Selain ada rasa takut kepada Allah, kita juga mesti ada rasa cintanya. Kalau cuma takut doang, kita nggak mau ngejar gitu loh. Iya. Hmm. Soalnya kan anak muda sekarang tuh gampang banget ke bawah arus gitu loh Kak. Mm-mm. Itu ngontrolnya susah banget jujur. Ya, berarti kita harus tahu path-nya, kita harus tahu jalurnya, lurus-lurus. Kita harus minta terus hidayah. Oh iya, tadi ketinggalan nih kayaknya. Mm-mm. Kita juga harus terus berdoa untuk kita diberikan hidayah. Karena kita nggak tahu ya, kapan kita belok dan kapan Nah, kita akan diluruskan kembali. Dan kita maunya kan terus-menerus diberi hidayah saat kita mungkin lengah gitu mm-mm. ya. Makanya di dalam surah Al-Fatihah, ihdinas shiratal mustaqim. Apa tuh Kak artinya? Ya Allah, tunjukkanlah kami jalan yang lurus. Masya Allah Kak. Sumpah ini langsung apa ya, tergerak banget hati aku untuk kayak udah deh sekarang berarti husnuzon aja sama Iya, Allah, benar. jalanin apa yang ada. Cuman mungkin ya itu tadi ya, nguatin iman di diri kita tuh bener-bener sesusah itu gitu loh Kak. Iya, emang al-imanu yazidu wa yanqus. Iman itu Naik naik turun. turun, bertambah dan berkurang gitu. Jadi kita nggak tahu kapan bertambahnya, kapan berkurangnya. Kita kan maunya nambah terus gitu kan. Kita maunya lebih baik terus setiap harinya. Makanya kita harus berdoa, jangan lepas doa, jangan lepas istighfar, jangan lepas mulut kita tuh jangan lepas dari Allah. Nah karena ini kan udah masuk bulan Ramadan juga, Mm-mm. ada tips dari kakak nggak sih cara kita berbuat baik di bulan Ramadan tuh apa yang bisa kita terapin seterusnya gitu Kak? Biar kita tuh nggak cuma di bulan Ramadan aja nih. Apa ya, ibaratnya kayak aku tuh jujur ya sahabat muslimah, aku tuh kalau misalkan di bulan Ramadan rajin baca Al-Qur'annya. Cuman kalau misalkan udah lewat bulan Ramadan ya, males lagi gitu Kak. Nggak serutin saat bulan Ramadan yang mungkin bisa dibilang setiap hari gitu ya baca Al-Quran. Cuman kalau misalkan udah lewat bulan Ramadan, udah bulan-bulan biasanya, aku tuh baca Al-Quran kayak cuman ya seminggu sekali, seminggu 3 kali gitu loh Kak. Iya, Gimana? iya. Sebenarnya bulan Ramadan itu bukan start loh. Hmm. Jadi bulan Ramadan itu adalah perangnya kita. Ulama terdahulu itu startnya dari bulan Rajab. Makanya ada perkataan ulama terdahulu itu, Syahrul Rajab, Syahrul Zar, wa Syahrul Sya'ban, Syahrul Saqizar, wa Syahrul Ramadan, Syahrul Hasadizar. Di mana bulan Rajab itu adalah bulan kita menanam. Dan bulan Sya'ban adalah bulan kita menyirami tanamannya. Dan bulan Ramadan adalah bulan kita mengambil atau menuai hasil dari apa yang kita tanam. Dari bulan Rajab kita udah mempersiapkan diri kira-kira to-do list kita nih, apa Mm-mm. nih yang akan kita lakukan di bulan berikutnya, di bulan Sya'ban dan di bulan Ramadan gitu. Makanya nanti pas di bulan Sya'ban nih, Rasulullah itu sebenarnya paling banyak puasanya loh di bulan Sya'ban. Masya Itu Allah. udah kayak latihan di bulan Sya'ban. Setelahnya di bulan Ramadan kita udah siap.
Jadi kita udah siap untuk perang nih, untuk perang melawan hawa nafsu 1 bulan penuh, menjalani puasa Ramadan, puasa wajib kita. Jadi kita nggak ada hambatan, kayaknya aku capek deh puasa, masa sebulan penuh puasa, padahal kan kita kan bisa loh nyiapin dari sebelumnya. Kalau kita udah persiapannya udah bagus, terus kita menjalani perangnya dengan bagus, nanti bulan setelahnya kita udah terbiasa lagi gitu. Sahabat muslimah, aku saking serunya curhat, aku lupa nawarin kakak makan. Kita ngemil dulu kali ya kak, ya Iya, ampun. kalau aku, Sebelum imsak mm-mm. kita ngemil dulu. Yang Ya, manis-manis, silahkan oke. sambil ngobrol-ngobrol kali ya. Ada Ini nasihat-nasihat lain nggak kak yang bisa aku terapin gitu di bulan Ramadan? ini juga banyak energinya loh. Bagus banget ini. Kurma, Mm-mm. ada filosofinya nggak sih kak kira-kira dari kurma ini? Hmm, aku habisin dulu ya. Boleh. Gimana tuh kak? Kalau filosofinya mungkin seputar kurma, air Mm-mm. putih, dan buka puasa. Eh, kita kan tadi kan seperti Kai bilang, ngerasa kayak kurang ibadahnya, terus pengen yang wah gitu, pengen Benar. 100%. Mm-mm. Jadi kurma itu kayak si taubatnya. Kenapa gitu tuh kak? Aku kayak masih kurang paham gitu. Mm-mm. Nah, kita kalau udah lagi kosong nih, bulan puasa, lambung kita kosong. Hmm, Lagi puasa seharian penuh, lambung kita kosong. Nah, saat berbuka, kan ada hadis kalau buka itu kita kalau ada rutop kita makan rutop. Kalau nggak ada rutop kita makan tamar. Rutop itu kurma yang mau matang dan tamar itu adalah kurma yang sudah kering. Kalau misalnya nggak ada rutop atau tamar, kita minumnya air air putih. putih. Jadi filosofinya itu kita tobat dulu nih, mengganjal dulu, memberi energi dulu nih. Energinya itu tobat, energi hatinya itu tobat. Kita makan kurma, terus habis itu setelah makan kurma kita detox lagi badannya. Kita minum air putih. Kan nggak mungkin ya buka puasa langsung makan berat. Perutnya sakit dong. Iya lagi benar. Jadi enaknya tuh dikasih energi yang ringan, yang bisa diolah dulu di perut, di lambung ya. Mm-mm. Bisa diolah di lambung, terus habis itu disegarkan dengan air putih. Air putih ini adalah ibadah-ibadah keseharian kita, seperti sholat, atau sedekah, atau berbuat baik, yang ringan-ringan aja, yang wajib dan ringan gitu. Jadi nggak usah yang langsung, aku mau sholat 40 rakaat dalam 1 malam, kan capek ya. Iya, Jadi ringan dulu, bertahap, nanti rawatibnya, terus sholat malamnya. sholat sunnahnya juga kali ya Mm-mm. kak. Oke, Masya Allah sahabat muslimah ini benar-benar bikin aku jadi terbuka gitu loh pikirannya kak. Masya Allah. Kayak juga relate sama sahabat-sahabat muslimah yang lagi nonton. Karena kalau misalkan anak Gen Z itu biasanya kadang suka bingung sendiri gitu. Itu baiknya gimana sih? Ini tuh salah apa enggak sih? Makanya kalau misalkan lagi bulan Ramadan gini tuh kadang juga bingung ya ngontrol dirinya, ngontrol hawa nafsunya. Kadang juga pasti ada beberapa orang yang masih apa ya kayak ya udahlah kan ntar juga puasa bisa diganti. Ngerti Iya gak ada. sih Kak? Iya Tuh, banget tuh. ya kan? Mm-mm. Itu gimana tuh kira-kira Ada. menyepelekan hal itu? Padahal nggak boleh loh menyepelekan ibadah wajib. Saat kita menyepelekan ibadah wajib, kita ngerasa ya udahlah, kita udah enak ini hidupnya, Mm-mm. kita nggak puasa, kita nggak sholat, tapi kita dapat uang kok, kita dapat cuan kok, kita dapat hidup yang nyaman tanpa ada gangguan. Itu namanya istidraj. Allah tuh kayak mengangkat diri kita seakan-akan kita udah hebat, padahal ibadah kita tuh nol besar. Jadi kita harus balik lagi, taubat lagi, kita harus merasa bahwa kita ini masih jauh dari sempurna, lalu kita menyempurnakan ibadah kita. Walaupun tidak sampai kesempurnaan, karena kesempurnaan hanya milik Allah, dan bahkan Rasulullah, baginda Rasul pun merasa bahwa ia berdosa, beliau berdosa. Padahal kan beliau maksum,
beliau dibebaskan dari api neraka dan pasti masuk surga. Tapi bagaimana kita? Iya. Kita kepastian untuk masuk surganya, wallahu a'lam. Wallahualam. Mm-mm. Nah Kak, tadi kan Kakak bilang isti'roj ya. Istidraj. Isti'roj. Kalau misalkan itu tuh kan kayak ini ya, kayak kita tuh dikasih kebahagiaan terus sama Iya, Allah. benar. Jadi kadang kita juga suka ngerasa apa ya, maksudnya kayak kita ngerasa benar dikasih enak terus sama Allah, maka kita suka lupa deket sama Allah. Nah itu Mm-mm. tuh gimana Kak? Karena kan kita tuh nggak punya kesadaran ya, sahabat Mm-mm. muslimah, kalau kita dikasih keenakan terus sama Allah, gitu gimana ya Kak? Seperti yang aku bilang tadi, kita harus terus doa. Ihdinas shiratal mustaqim. Tunjukkanlah kami jalan yang lurus gitu. Kita minta diberikan hidayah. Ihdina itu kan dari huda. Huda itu nanti ada huda itu akar kata dari hidayah. Jadi kita minta diberi hidayah. Berikanlah kami hidayahmu gitu. Saat kita minta diberi hidayah, niscaya Allah akan memberikan kita hidayah. Jadi yang penting adalah kita sadar diri, kita berdoa, kita bertaubat. Kadang bertaubat itu tuh yang susah ya Kak. Aku tuh Mm-mm. kadang suka bingung nih, kayak kita tuh kan pasti apapun itu atas izin Allah ya. Dan termasuk bertaubat juga atas izin Allah kan Kak. Mm. Nah, pertanyaan aku tuh gimana ya? Intinya tuh kayak kita tuh kan taubat berarti nunggu gerakan dari hati nih, ya kan? Mm-mm. Tapi kalau hati nggak tergerak-gerak, terus kapan kita tahu waktu kita bertaubat tuh kapan gitu Kak? Ya ini namanya udah pesimis duluan nih, Nah udah iya, sumpah aku suka begitu banget jujur. udah putus asa duluan. Eh, kalau putus asa sebenarnya tuh jangan banget deh. Soalnya Allah juga berfirman dalam Quran surah Az-Zumar ayat 53, Bismillahirrahmanirrahim, wala taqnatu mir rahmatillah. Janganlah engkau berputus asa dari rahmat Allah. Kalau Allah udah bilang jangan putus asa, ya kita harus nurut aja gitu. Jangan ya kita ngapain kalau ibadah nggak diterima gitu. Ya Allah, Masya Allah, Kak, aku langsung tergerak banget ya. Ini tuh benar-benar relate banget di aku. Pasti juga relate banget sama teman-teman sahabat muslimah yang lagi nonton di rumah. Jadi aku bisa simpulin, jadi kalau kalau kata Kak Isfi, kalau kita lagi ngerasa nggak enak sama Allah, husnuzon aja sama Allah. Terus berbuat baik ya Kak. Harus percaya sama rahmat yang udah Allah kasih ke kita. Mungkin segitu dulu kali ya episode hari ini. Makasih Kak Isfi atas nasihat-nasihat baiknya. Ya sama-sama. Kita pamit dulu kali ya sama teman-teman. Assalamualaikum semuanya.